Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita berjumpa untuk belajar materi bahasa Inggris khusus untuk kelas 9 SMP chapter 7 atau bab 7. Adapun tema yang kita pelajari yaitu cerita Sangkuriang paragraf ketiga. Pengertian daripada folktale adalah cerita rakyat atau sebuah cerita yang ada pada suatu masyarakat dan beredar secara lisan dan turun-temurun. Di sini sebelum kita lanjut untuk membahas materi paragraf ketiga, lebih dahulu kita pelajari kosakata yang muncul dalam cerita tersebut. Kata yang pertama adalah when, artinya pergi. Big, artinya besar. Strong, artinya kuat. Meet, artinya bertemu. Young, artinya muda. Fell in love, artinya jatuh cinta. Because, artinya karena, sebab. Grant artinya memberi. Eternal artinya abadi, kekal. The God artinya Tuhan. Sight artinya pemandangan. First artinya pertama. Older artinya lebih tua. Get artinya memperoleh. Ya, kita lihat dulu sebelum kita lanjut. Ya, supaya kita bisa langsung hafal kosakata ini. Ya, supaya nanti dalam pembahasannya kita bisa mengartikan dengan cepat. Karena kita sudah mengetahui beberapa kosakata. Ya, oke, kita lihat. Ya, ini paragraf ketiga. Saya bacakan dulu. One day, Sangkuriang went back to his village. He was big and strong. There, he met a beautiful young woman. He fell in love with her at the first sight. He did not know that she was Dayang Sumbi. She could never get older because she was granted eternal youth by the gods. Ya, saya artikan teksnya ini supaya lebih ditahu apa isinya. Pada suatu hari, Sangkuriang kembali ke kampungnya. Dia besar dan kuat. Di sana, dia bertemu seorang wanita muda yang cantik. Dia jatuh cinta sama dia pada pandangan pertama. Dia tidak tahu bahwa dia adalah Dayang Sumbi. Dia tidak pernah lebih tua karena dia diberi awet muda atau dijadikan awet muda oleh Tuhan. Ya, mudah-mudahan ini bisa membantu kita untuk menjawab latihan-latihan yang kami akan berikan berikut ini. Ya, sambil melihat teksnya ini, diamati kalimat-kalimat demi kalimat. Ya, supaya nanti dalam mengerjakan latihan lebih cepat. Baiklah, kita masuk ke latihan untuk
materi paragraf ketiganya untuk cerita Sangkuriang. Ya, latihan 1, arrange the sentences into a good order. Susunlah kalimat-kalimat itu menjadi susunan yang baik. Ya, ini kalimatnya yang kita akan susun menjadi sebuah teks sama tadi waktu kita bahas teks paragraf ketiga. Jadi kalau diperhatikan tadi dengan baik, maka untuk ini bisa menjawab dengan cepat. Oke, kita mulai. Ya, jadi kalimat yang pertama muncul pada teksnya ini, teks paragraf ini adalah one day Sangkuriang went back to his village. Ya, itu kalimatnya yang pertama. Kemudian kalimatnya yang berikut adalah he was big and strong. Ya, kalimat setelah itu kalimat ketiga, there he met a beautiful young woman. Kemudian kalimat keempat atau kalimat berikut adalah he fell in love with her at the first sight. Ya, kemudian kalimat kelima, he did not know that she was Dayang Sumbi. Ya, kalimatnya itu. Ya, kalimat berikut atau kalimat nomor 6. Ya, she could never get older because. Ya, kemudian yang terakhir, she was granted eternal youth by the gods. Ya, jadi begitulah jawaban untuk latihan ini. Ya, berikut latihan terakhir, latihan kedua. Ya, untuk latihan kedua ini lihat petunjuk. Answer the question based on the text above. Jawablah pertanyaan berdasarkan teks di atas. Ya, soal nomor 1. Who went back to the village? Siapa yang kembali ke kampung? Jawabannya adalah Sangkuriang did. Kenapa kita pakai did? Karena di situ pertanyaannya menggunakan kata kerja kedua, went. Berikut nomor 2. Who did he meet in the village? Siapa yang dia temui di kampung itu? Jawabannya adalah a beautiful young woman did. Jadi seorang wanita muda yang cantik. Ya, itu yang ditemukan. Kemudian menurut tesnya adalah Dayang Sumbi. Kemudian pertanyaan nomor 3. Did he fall in love with the beautiful girl? Apakah dia jatuh cinta kepada gadis cantik itu? Jawabannya adalah yes, he did. Ya. Pertanyaan nomor 4. Did Sangkuriang know the girl? Apakah Sangkuriang mengetahui gadis itu? Jawabannya adalah no, he didn't. Dia tidak tahu. Berikut nomor 5 atau pertanyaan terakhir. What does the word see refer to? Ya, di atas itu ada tulisan merah, itu yang dimaksud. Jadi kata see di situ merujuk kepada apa? Jawabannya untuk nomor 5 adalah see refers to Dayang Sumbi. Nah, untuk mengetahui itu, maksudnya si itu merujuk atau menggantikan, kita lihat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya itu she could never get older because dia tidak pernah tua karena dia. Jadi dianya itu siapa? Kalimat sebelumnya lagi lihat
He did not know that she was Dayan Sumbi. Dia, maksudnya Sangkuriang, tidak tahu bahwa dia adalah Dayan Sumbi. Jadi kata si di sini, kata ganti si di sini adalah Dayan Sumbi. Ya oke, demikianlah pembahasan kita pada materi paragraf ketiga. Mulai dari pembahasan tadi, kemudian latihan 1, latihan 2 kita sudah selesaikan. Mudah-mudahan itu bisa membantu kita untuk belajar lebih giat, supaya bisa kita lebih punya pengetahuan banyak tentang bahasa Inggris, terutama materi cerita Sangkuriang untuk paragraf ketiga. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.